Hati-hati bagi Anda penjual maupun yang berbagi takjil di Surabaya, sebab selama Ramadan ini Pemkot Surabaya melarang penggunaan tas plastik atau kresek sekali pakai. Namun sosialisasi yang kurang membuat masyarakat tak banyak mengetahui aturan ini. Tas kresek pun masih menjadi alat bungkus utama. Di bazar takjil di kawasan Surabaya Selatan ini misalnya, tak banyak penjual dan pembeli yang mengetahui adanya surat edaran Wali Kota Surabaya yang melarang tas plastik sekali pakai untuk penjualan dan bagi-bagi takjil. Tak heran, tas kresek masih menjadi alat pembungkus utama. Baik penjual yang masih menyediakan dan pembeli pun juga membutuhkan. Kalau saya pribadi sebenarnya saya belum tahu kalau ada aturan seperti itu yang diterapkan. Tapi kalau misalkan ada pun sebenarnya ada plus minusnya juga, karena plusnya kita lebih bisa jaga. Tapi kalau minusnya kita di sini juga belum disediain sih buat tas belanja semacam itu. Kalau dari saya pribadi sih belum tahu ya Pak ya, karena setahu saya itu cuma kayak di minimarket aja. Kalau misalnya di tempat-tempat kecil ini biasanya malah penjualnya kan yang nawarin, jadi aku belum tahu sih. Kalau sebagai konsumen kesulitannya apa tuh misalnya kalau nggak boleh pakai tas kresek? Sebenarnya nggak ada kesulitan ya, soalnya kan ada tas yang kain kayak gitu-gitu. Ya, Memang belum tahu ya? Ya, emang belum tahu aja. Penjual pun mengaku serba salah. Di antara mereka mengaku mengetahui adanya aturan pembatasan tas plastik sekali pakai dalam Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 16 Tahun 2022. Namun karena banyak pembeli yang membutuhkan tas kresek, mereka pun terpaksa tetap menyediakan. Kesulitannya kadang pernah ya enggak tak kasih kresek, tapi orangnya ada, Bu kasih di kresek apa Bu, masih aku bawa gini, aku ini beli katanya gitu. Kan kita pakai servis yang memuaskan untuk konsumen ya. Aktivis pegiat lingkungan dari organisasi Nol Sampah, Wawan Sumi mengapresiasi surat edaran larangan tas kresek sekali pakai selama Ramadan ini. Namun sosialisasi selalu menjadi masalah bagi Pemkot. Padahal, kata Wawan, usia perwali ini sudah hampir 1 tahun namun belum tampak efeknya. Sosialisasinya yang memang butuh PR besar bagi Pemkot Surabaya sebenarnya. Sebenarnya kan sosialisasi itu tidak harus kemudian sebenarnya Surabaya bisa memanfaatkan link yang ada sebenarnya. Di Surabaya ada yang namanya Kader Surabaya Hebat 25.000 sampai 30.000 orang. Itu sebenarnya bisa jadi motor untuk bergerak sebenarnya. Menurut Wawan, seharusnya Pemkot juga membatasi penggunaan alat makan sekali pakai. Dari data yang ia kumpulkan, dari 22% sampah plastik di Surabaya, 32% diantaranya adalah tas kresek dan 18% alat makan sekali pakai. Yang terbesar memang adalah sampah makanan yang mencapai 54%. Namun di antara ratusan pengunjung bazar takjil, masih ada yang membawa tas kain dari rumah. Kalau saya sih keseharian memang udah ngurangin sampah plastik ya. Jadi kalau bungkus-bungkus makanan pun saya wadahnya itu bawa dari rumah gitu. Jadi bisa dicuci kan dipakai lagi. Kepada Detik.com, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya, Agus Hebi Juniantoro mengimbau warga membatasi penggunaan tas kresek. Sesuai Perwali, pelanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, sampai pengambilan paksa kantong plastik. Sementara ini, larangan baru sebatas tas plastik sekali pakai saja. Hebi mengungkapkan, pada Ramadan tahun lalu, sampah di Surabaya naik 100 ton menjadi 200 ton. Sampah harian normalnya 1.500 sampai 1.600 ton, naik 400 sampai 500 ton pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Surat edaran Wali Kota, tambahnya, dimaksudkan untuk mengurangi potensi lonjakan sampah. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.